Nggak panjang nih Ustadz. Curhat kayaknya nih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. bertanya, saya seorang istri dengan dua anak laki-laki. Kami menikah sudah hampir 6 tahun. Setelah seminggu menikah, ternyata diketahui suami menderita penyakit stres, tetapi masih dapat beraktivitas seperti biasa. Saat belum menikah, tidak ada pihak keluarga suami yang informasikan tentang hal itu kepada saya dan keluarga saya. Hingga sekarang penyakit stresnya belum sembuh. Penyakitnya ini menyebabkan dia tidak dapat berpikir secara logis. Dia merasa orang lain di sekitarnya mengejek, menghina dan mengintainya. Dari sejak menikah dan hingga hari ini kami tinggal di rumah saya yang sudah saya miliki sejak saya masih gadis. Selain sakit, suami juga pelit masalah keuangan. Memberi Itu yang nafkah. paling parahnya itu sih sebenarnya. Sakit Ari Dermawan mah nggak masalah, nggak akan dijadikan curhat. Benar tuh. Ya. Memberi nafkah sekadarnya saja. Sekarang ini suami bekerja dengan kakaknya di sebuah rumah makan. Tidak diberi gaji. Di sebuah rumah makan namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan dia tidak menerima gaji seutuhnya atau kadang juga tidak diberi gaji. Yang menjadi masalah, saya sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Apalagi penyakitnya yang menyebabkan dia tidak bisa berada di tempat ramai seperti acara kumpul keluarga. Oh ya, saya bekerja di rumah sebagai translator dengan gaji yang lumayan. Saya benar-benar merasa lelah dan tertipu atas keadaan suami. Selama ini saya berusaha sabar. Mungkin suatu hari nanti beliau akan sembuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya mengajukan cerai karena merasa ditipu akibat ketidakjujuran mengenai sakit suami? Yang kedua, dapatkah saya menuntut kafarat atas kehubungan keluarga suami? Yang ketiga, jika terjadi perceraian, bagaimanakah dengan hak anak-anak saya? Ustadz mohon referensinya, terima kasih. Iya, Anda itu hebat sih sebenarnya. Nikah dengan yang stres saja anaknya dua. Kabayang tuh. Kok mau demo normal? Gitu. Anda itu hebat ya. Anda merasa tertipu saja punya anak. Benar tuh. Enggak, sebenarnya dari dengar cerita tadi ada hal-hal yang membuat saya terkagum-kagum sih sebenarnya. Ya. Nikah dengan yang stres, anak dua, coba bayangkan. Merasa ditipu, anak dua gitu. Sabar tahun tadi? 6 tahun. 6 tahun. Jadi apa kabar yang 6 tahun itu? Oke lah, ya. Begini deh. Oke, prinsipnya nih untuk seluruh kaum perempuan dulu ya. Anda itu boleh mengajukan gugat cerai bukan sekarang sayang, setelah 2 anak, setelah 6 tahun. Jadi dari awal begitu tahu ternyata suami Anda itu sakit, padahal sakit dan pasti keluarganya tahu, Anda kok nggak dikasih tahu? Nah, itu tanda petik ada unsur namanya penipuan. Ya. Karena aib sebelum nikah itu kalau akan berpengaruh eh, pada pernikahan berikutnya, itu harus diceritakan. Tidak semua aib itu harus diceritakan. Tapi ada aib yang harus diceritakan kalau berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga. Maaf bapak-bapak, kita bicara dewasa. Misalnya ada seorang laki-laki, kalau body sih mirip-mirip Arnold Schwarzenegger. Body, wajah, ya, ya. Tapi pokoknya semua perempuan tuh melirik lah gitu. Bahkan saking kasep nanti meni giung tah. Tahu bu giung? Giung tahu? Hmm. Giung pokoknya gitulah. Ah pokoknya makas. Tapi laki-laki ini ada masalah. Mohon maaf ya. Misalnya dia tidak mungkin membahagiakan istrinya dalam arti membahagiakan yang sifatnya sangat personal. Jadi laki-laki itu walaupun bodinya kayak Arnold Schwarzenegger, wajahnya seperti siapa? Brad Pitt ya gitu. Atau seperti Bruce Willis, tapi dia tidak bisa melakukan hubungan intim karena satu dan lain hal. Dengar kaum laki-laki, Anda tuh kudu cerita kepada calon istri. Cerita.
aku punya kelemahannya ini. Kamu kalau mau nerima keadaan aku ya alhamdulillah, kalau enggak kan aku sudah cerita. Anda tuh harus ngomong. Kalau nggak ngomong dengan laki-laki, maka begitu sudah nikah istrinya baru tahu, padahal itu berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga, maka itu sebenarnya berlaku apa yang disebut dengan hukum fasakh. Fasakh itu artinya secara hukum istri punya kekuatan untuk talak karena tanda petik merasa dibohongi. Kecuali kalau setelah nikah itu baru tahu tapi istrinya mau menerima kekurangan itu. Ya sudahlah, yang penting akang kan kaya. Kan gitu. Dan nengge bukan lihat body, lihat mobil. Gitu. Sama rumah akang, terus lah eta mah tiasa diatur-atur ku neng, eta mah tiasa. Ya kan gitu. Nah, bisa nggak pernikahan berlanjut? Nah, gitu. Jadi dengar kaum laki-laki, kalau ada aib dalam diri kita yang akan berpengaruh gitu. Tapi kalau aib yang tidak berpengaruh mah, misalnya Anda punya masa lalu yang buruk. Ya, misal gitu. Sekiranya diomongin justru akan bermasalah, tidak diomongin juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Misalnya Anda dulu ya, suka mabuk, suka judi, pernah menghamili 7 wanita. Denger atulah hari contohnya kudu spektakuler. Ya. Tapi masalahnya kan Anda sekarang sudah taubat. Itu kan masa lalu Anda, ya. Anda boleh mengatakan, sekarang saya udah berubah. Dulu saya punya masa lalu yang buruk. Kalau kamu mau terima saya, alhamdulillah. Bagaimana masa lalu kamu? Pokoknya mah buruk aja. Tapi demi Allah saya sudah berubah sekarang. Anda tidak perlu menceritakan hiji orang Cirebon hamil ku akan. Orang Tasik duaan. Orang Cianjur duaan. Gitu. Orang Jogja saurang. Nah, orang Ciamis mah teu jadi itu. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pernikahan tuh tidak boleh ada unsur penipuan. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Am, saya dapat mas kawin seperangkat perhiasan. Kalung, cincin, gelang, pokoknya teh semuanya ada 50 gram. Begitu sudah akad nikah segala macam, sebulan kemudian ibu mertua datang. Neng, kadia ke nu mamah eta mah. Kadia ke nu mamah. Ternyata anak nanti pinjem ka ibuna. Ya. Nah, dia nanya, Pak Am gimana? Nah, sekarang saya bilang, Teteh, itu milik Teteh. Sekarang kalau Teteh ridho mengembalikan itu, ya tetap sah. Tapi kalau Anda nggak ridho, maka Anda bisa minta ganti sama suami. Kalau suami mengatakan, udah aku mah nggak mampu atuh, itu bisa fasah, itu bisa batal. Artinya seorang istri punya kekuatan untuk menetapkan perceraian karena ditipu. Makanya Kang, nggak usah gengsi-gengsian, bilang aja Neng, aku teh bisa memberikan mobil, ya. Jaguar juga bisa dalam mas kawin itu, tapi pinjem di showroom. Pinjem kan akang teh gawe teh di showroom mobil mewah. Ari pinjem sehari ke pernikahan mah ku si bos insya Allah. Ya kan gitu. Bisa mas kawinnya sebuah mobil Jaguar, ya. Nah, tapi akang nggak mau menipu Neng. Aya cincin ya, 1,5 gram. Sok mau mana? Mau Jaguar yang pinjem bohong-bohongan atau mau cincin 1,5 gram. Jadi denger jeung eta ge potong Neng, kamari teh kagencet disimpen dina saku ku akang teh. Ya. Tah, jadi sebenarnya
dalam pernikahan itu tidak boleh ada kebohongan, baik pria ataupun wanita sebenarnya gitu. Kalau kebohongan itu terungkap setelah pernikahan, sah atau tidak kembali kepada kerelaan. Kalau ternyata si perempuannya rela, ya sudahlah. Mau diapain lagi, nggak apa-apa, saya terima kenyataan ini, sah. Tapi kalau si istrinya tidak rela dengan kebohongan itu, sebenarnya bisa tanpa harus mengembalikan mas kawin itu, bisa langsung dilakukan gugat cerai. Nah, kembali kepada Anda. Setelah 5 tahun Anda, 6 tahun, anak 2, gitu. Hampir 3 keguguran hiji. Nah, ini gimana? Kembali, kalau misalnya Anda merasa tetap ditipu, Anda bisa gugat cerai. Bisa. Bagaimana dengan anak-anak? Kan dalam hukum Islam itu, anak yang masih dalam proses hadonah, hadonah itu artinya masih dalam perawatan, pemeliharaan, masih belum bisa mandiri, itu otomatis ada pada ibunya. Jadi anak yang belum balik ya, kalau terjadi perceraian tuh ibu. Nah nanti kalau sudah balik, sudah dewasa, dia berhak untuk memilih mau dengan ibu, mau dengan ayah gitu. Ada seorang laki-laki ngotot, dia ngambil anaknya dalam perceraian. Oleh Rasul dipanggil. Rasul hanya bertanya begini, kamu pernah hamil nggak? Kamu pernah merasakan sakitnya melahirkan tidak? Ya. Kamu pernah menyusui tidak? Semua dijawab tidak. Kembalikan pada istrimu, mantan istrimu. Dia lebih berhak. Gitu. Jadi kaum laki-laki yang sok jadi pahlawan bahwa dia itu bisa ngurus anak. Oleh Rasul dikatakan orang seperti itu angkuh. Karena walau bagaimanapun anak itu lebih dekat kepada ibunya. Kecuali kalau ibunya dianggap, dinilai oleh hakim tidak bisa mengurus. Misalnya ibunya seorang pemabuk, ibunya seorang pejudi, ibunya sering tergantung pada obat-obatan yang diperkirakan tidak akan bisa ngurus anak. Atau ibunya punya kelainan, ya, anaknya ditampilingan, gitu. Iya, dicekek, ya, gitu, disiksa. Itu mah jelas kembali kepada ayahnya. Tapi selama ibunya dinyatakan sehat, maka hadonah, pengurusan anak itu oleh ibunya. Dalam hukum Islam seperti itu.